Ya, jadi selamat datang buat teman-teman semua di Royal Queue. Hari ini sekali lagi kita hanya fokus kepada Royal Queue-nya saja. Jadi cara penggunaan botnya, apa maksudnya ini, apa maksudnya itu, tombol ini buat apa, tombol itu buat apa. Tujuannya apa? Karena yang bantu kita trading di sini adalah Royal Queue. Dana kita semua aman di Binance, tapi yang bantu kita melakukan trading itu adalah si Royal Queue. Dan Royal Queue ini bukan robot yang kita tutup mata aja gitu ya. Enggak, Royal Queue ini hanya logic. Hanya logic untuk trading yang di-copy, dikasih ke kita, dan kita bisa atur kita punya sendiri. Tujuannya apa? Karena setiap orang punya modal masing-masing. Mungkin ada orang yang masuk ke sini dengan modal 1000 USDT. Ada orang yang masuk ke sini dengan modal 100 USDT. Kayak saya pertama kali masuk ke sini juga modalnya 100 USDT. Nah gitu kan. Jadi tiap orang punya modal beda-beda. Sehingga nggak bisa semuanya sama. Settingannya pun bisa mungkin akan jadi berbeda-beda akhirnya setiap orang. Gitu. Nah, di sini kita belajar, mudah-mudahan bisa bersama-sama belajar, minimal kita jadi tahu konsep dasarnya si robot ini. Dan kalau misalnya nanti ternyata marketnya beneran nih bullish terus sampai di bulan Februari, apa yang harus kita lakukan Februari 2022 gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata prediksinya benar di bulan Maret 2022 marketnya turun, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus persiapkan gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam Royal Queue sendiri itu ada beberapa tombol gitu ya di home-nya sekarang. Dan saya nggak akan fokus ke banyak titik gitu, nggak fokus ke banyak tombol, kita fokus ke beberapa tombol yang saya lingkarin hijau aja, gitu. Pertama itu revenue details, di bagian atas tuh ada tombol-tombolnya revenue details, itu ngelihat total revenue dari awal kita join, ya kan. Lalu biasanya nanti ada breakdown-nya harian gitu ya, dari trading. Jadi sebagaimana kita tahu juga Royal Q kan ada dua nih income yang kita bisa dapat dari tradingnya sendiri sama dari affiliated marketing. Revenue details itu hanya memberitahu keuntungan kita melalui trading. Oke? Nah, satu lagi harus diingat bahwa ada pembagian hasil antara dari trading itu 80% buat kita, 20% buat si robot. Yang tertulis di revenue details adalah revenue 100%-nya. Jadi profit harian trading 100%-nya. Oke, jadi misalnya, oh saya hari ini profitnya $4 nih. Oke, nggak $4-nya semua sebenarnya punya teman-teman. Gitu. Sebenarnya net-netnya yang masuk ke kantong kita hanya 3,2. $3.20. Kenapa? Karena kita cuma dapat 80%. Kira-kira gitu ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya. Nanti nanya, takutnya kelupaan. Nah, reward details itu adalah income yang kita dapatkan dari affiliated marketingnya. Oke, income yang kita dapatkan dari affiliated marketing. Saya nggak akan bahas affiliated marketing income-nya dapat dari mana aja. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa, ikut aja join yang biasa setengah 8 malam itu. Yang biasa saya suka share juga setengah 8 malam. Nah, itu biasa akan dikasih tahu lagi tentang affiliated marketingnya. Oke, nah fokus kita nggak di situ ya saat ini. Aset itu adalah melihat jumlah aset yang ada di Royal Queue. Oke, melihat jumlah aset yang ada di Royal Queue buat apa? Jangan lupa tadi ada pembagian 80-20%. Ya kan? Setiap kali kita profit trading selalu dibagi 80 sama 20%. Nah, 80-20% itu jadi 20-nya itu punya Royal, diambil sama Royal Q, 80%-nya itu diambil buat kita. Gitu ya. Nah, cuman sebenarnya semua profit keuntungan kita itu 100% langsung masuknya ke Binance. Nah, Royal Q ini kan harusnya dapat 20%. Ya kan? Dan dia nggak bisa narik uang dari Binance ke Royal Q. Jadi satu-satunya jalan adalah harus ada satu kantong tersendiri di dalam Royal Q yang kita sebut dengan aset. Oke? Gitu ya. Nah, semua aset itu kita sebutnya dengan gas fuel. Artinya, ya kalau misalnya tadi kita untung $1 nih, $1 kan masuk ke Binance. Tapi sebenarnya harusnya 0,20 sennya, 20 sennya atau 0,2 dolarnya itu harusnya diambil sama Royal Q. Tapi nggak bisa karena keuntungannya semua langsung masuk ke Binance. Sehingga dengan kita punya aset itu, misalnya kita punya aset $10 ya, di asetnya Royal Q, maka 0,2-nya akan ditarik dari sini. Sehingga kita
kita nanti punya 9,8 dolar. Besoknya untung lagi $1. Oke, begitu juga balik lagi. 0,2 diambil lagi dari asetnya kita, sisa 9,6. Gitu. Ya. Aset itu nggak boleh kurang dari $2. Begitu kurang dari $2, secara otomatis robotnya berhenti, nggak bisa jual, nggak bisa beli lagi. Ya, jadi pastikan teman-teman sekarang coba sambil dicek asetnya. Buat yang udah kurang dari $5 nih, oke, tolong di refill. Ya, mau mainnya 1 koin, mau mainnya 5 koin, mau mainnya 10 koin, kalau sudah asetnya kurang dari $5, tolong di refill. Ya, oke. Nah, semua bonus dari affiliated marketing itu masuknya langsung ke aset, gitu ya. Saya ada referral nih, ada teman referral join. Oke, dapat $30. $30 masuk ke mana? Masuk ke aset. Oke, dari aset teman-teman nanti bisa pindahkan ke Binance. Gitu, ya, bisa ke Binance. Cuma nanti kena potong $2. Oke, jadi jangan pindah-pindahin terus. Waktu dari Binance pindahin ke aset dari Royal Q pun kena potong juga. Gitu, kena potong $1. Ya. Jadi jangan main pindah-pindahin terus. Kalau misalnya biasanya saya tunggu bonus affiliated marketing saya sampai kira-kira $100 baru saya pindahin ke Binance. Baru saya pindahin ke Binance gitu. Ya. Oke. Itu lalu yang terakhir di lingkaran keempat itu adalah invite friends, itu buat invitation link buat orang yang mau bergabung. Nah, ini juga teman-teman saya harus info bahwa saat ini di aplikasi Royal Q itu tidak tersedia di Google Play Store. Hanya ada di Apple Store. Kenapa? Karena di Google Play Store itu banyak tiruannya. Coba masukin Royal Q gitu di Google Play Store. Muncul tuh semuanya. Royal Q buat apa. Itu nggak ada satupun yang sebenarnya adalah Royal Q yang asli. Gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai tertipu. Kalau ada temennya juga jangan sampai tertipu gitu ya. Kalau misalnya ada yang butuh pakainya Android, ada yang butuh install Royal Q, nanti saya share di grup APK-nya gitu ya. Kebetulan hari ini ada perbaharuan. Sorry. Ada perbaharuan, saya belum dapat yang paling baru, nanti kalau udah dapat paling baru saya share. Oke. Nah, yang terakhir itu yang di bagian bawah itu adalah koin-koin yang ditradingkan oleh si Royal Q. Gitu ya. Nggak usah khawatir, aduh saya tuh merah minus. Sorry, saya lagi batuk soalnya. Saya minus banyak banget tuh. Sampai 10%, sampai 15%, nggak apa-apa. Nih kalau teman-teman lihat, saya punya Bitcoin minusnya sampai 22%, tenang aja. Kemarin waktu lagi parah-parahnya minus saya sampai 40% semua. Gitu ya, nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah khawatir. Karena dia akan kembali. Dia akan kembali. Nah ini udah mulai balik reversal, jadi kita mulai akan mendapatkan profit gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah kalau teman-teman klik di salah satu koin trading, ya, yang atas saya nggak bahas ya, yang atas kayaknya udah cukup jelas dan nggak ada tombol-tombol tertentu yang merubah-rubah settingan apapun gitu ya. Itu cuma kasih tahu detail revenue-nya kita aja. Kalau kita klik di salah satu koin yang ada di homepage kita, maka nanti akan masuk ke dalam satu window yang seperti ini, gitu ya. Kadang-kadang ada yang mungkin, aduh, kok nggak ada koinnya muncul ya di sini ya? Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Teman-teman masuk ke kuantitatif, ya. Di kuantitatif itu nanti akan muncul koinnya. Oke, akan muncul koinnya. Gitu ya. Nah, jadi bisa juga masuk dari kuantitatif, diklik nanti koinnya yang mana gitu. Kalau misalnya di kuantitatif semua koin akan muncul, yang 0%, 0%, 0% angkanya warnanya abu-abu nggak usah diklik, itu bukan koin yang teman-teman mainkan di Royal Q gitu. Cuman koin itu bisa dimainkan di Royal Q kalau kita mau. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, begitu nanti diklik, nah di sini akan ada beberapa informasi gitu ya. Informasi apa? Ini ada tulisan informasinya cycle sama sub-bin mode. Apa tuh sub-bin mode? Nanti dijelasin. Cycle itu apa? Cycle itu artinya kalau misalnya koin ini AAV, ini kan AAV ya, gitu. Ini harganya naik sehingga semua AAV-nya kejual. Oke, saya ulang ya.
waktu kok harganya naik sehingga semua AAV-nya kejual. Ini misalnya ini AAV-nya saya average price-nya 332,6. Oke. Anggaplah misalnya nanti harganya AAV naik sampai 340 gitu ya. Maka secara otomatis semua koin AAV saya terjual dong. Gitu ya. Cycle itu maksudnya dia nyuruh robotnya kasih tahu sama si robot. Bot, ini nanti kalau AAV-nya kejual semua, kamu beli lagi AAV ya. Gitu. Oke, beli lagi AAV. Nah, kalau saya mau rubah, saya bosen nih sama AAV. Menurut saya AAV ini nggak bagus, gitu ya. Fundamentalnya nggak bagus, kayak angkanya nggak bagus, kayak gitu ya. Tapi jangan bilang nggak bagus karena 1 bulan, 2 bulan terakhir ini turun terus. 1 bulan, 2 bulan terakhir ini turun terus, itu semua koinnya turun, gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa bilang bagus nggak bagusnya karena 1 bulan, 2 bulan terakhir ini, gitu ya. Please, kalau mau tahu koin mana yang bagus dan semuanya, please baca-baca sendiri, do your own research buat koin-koin apa sih yang bagus dan seterusnya. Oke, AAV bagus nggak? Menurut saya bagus. Potensi dia untuk kembali reversal balik lagi sampai ke all time high bahkan lebih itu bisa sangat tinggi. Gitu. By the way, AAV pernah menyentuh angka harga 450 ya, gitu. Nah, terus kalau mau rubah gimana? Cycle-nya saya mau rubah. Klik yang tulisannya one shot. Ya, sorry, saya lihat dulu. Ya, oke. Klik dulu yang one shot gitu. Nah, waktu dia diklik di one shot, apa yang terjadi? Nanti tulisan siklusnya berubah jadi one shot gitu. Apa artinya? Kalau nanti ternyata nih harga average AAV saya 332, ternyata AAV naik sampai ke 340 kayak tadi ya. Maka AAV saya kejual semua kan. Habis nih AAV saya kejual. Nah, waktu habis kejual semua, nanti si robot akan dikasih tahu, bot, kamu tolong dong cari koin yang bagus. Mana nih koin yang bagus? Dia akan nyari koin yang performance-nya paling bagus pada saat itu. Dari mana? Dari circle-nya masing-masing. Ya. Jadi misalnya contoh gini. Oh, saya pakainya Kogaku AI. Oke, Kogaku AI itu mainnya 60 koin. So, teman-teman akan dapat kalau AAV-nya kebuang, misalnya di Kogaku ya, lalu AAV-nya kebuang, maka nanti dari 60 koin ini dicari satu koin yang performance-nya paling tinggi pada saat itu. Kalau ternyata nih, yang paling tinggi ya AAV lagi, ya maka teman-teman akan dapat lagi AAV. Gitu. Jadi bisa saja, loh kemarin saya udah one shot kok koin saya nggak berubah? Ya mungkin saja. Karena mungkin pada saat itu performance AAV yang paling bagus. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Sell sama buy itu adalah untuk ngebeli atau ngejual secara manual. Saya nggak anjurin sama sekali, oke? Karena kalau misalnya kayak gini nih, saya sekarang di minus 19%. Tadi malam, ya kan, dari minus 19%. Kalau saya klik sell, maka semua AAV saya akan kejual. Di harga berapa? Di harga current price. Oke? Kalau average saya 332, current price-nya itu ada 267, maka ada selisih di sini kan? Selisihnya berapa? 65 gitu ya, $65. Oke. Itu $65 per koin. Saya punya berapa koin? Ini nih, dapatnya ini. Saya punya berapa koin? 0,388. Anggaplah 0,4 koin ya saya punyanya. Oke. Tinggal dikali aja 65, selisihnya tadi dikali 0,4 koin. Berarti saya akan rugi kira-kira berapa dolar? $26. Gitu. Ya. Itu kalau kita klik sell. Kalau kita klik buy buat apa? Nanti secara manual kita beli lagi di harga berapa? Di harga ini. 267,6. Gitu ya. Kira-kira. Saya nggak anjurin itu. Saya sama sekali tidak anjurin kecuali teman-teman tiba-tiba nih ya. Saya butuh sekali dana ini. Saya lagi butuh dana, saya nggak punya investasi lain yang saya bisa keluarin. Ya sudah mau nggak mau harus dijual dulu koinnya jadi USDT-nya dibalikin jadi rupiah gitu kan. Jadi saya nggak anjurin lakukan itu kecuali memang sangat kepepet sekali. Oke. Nah ini penting nih sekarang ada open margin call buat teman-teman mungkin yang pakai iOS tulisannya initiate.
initiate margin call. Kalau pakai Android, open margin call gitu ya, sama aja artinya. Itu apa? Margin call yang dimaksud di sini dengan margin call adalah dia nyuruh bot, kalau harganya turun, kamu beli. Oke? Itu kalau margin call-nya dibuka. Kalau margin call-nya ditutup, dia kasih tahu bot, mau kamu turun, mau kamu naik harganya, jangan lakukan pembelian. Boleh jual nggak? Tetap dia boleh jual. Jual masih boleh. Kalau margin call ditutup, dia tetap akan jual. Jualnya kapan? Kalau dia mencapai ke harga target tertentu. Sekali lagi, kalau dia sampai ke harga target tertentu, gitu ya. Dia nggak akan jual rugi. Robot ini tidak akan jual rugi. Tetapi kalau harganya turun terus, ya dia akan tahan. Sampai kapan? Sampai nanti si robotnya disetting kan nanti untung kita mau take profitnya berapa persen gitu ya. Waktu dia mencapai ke take profit sekian persen itu, baru dia akan jual. Ya, jadi dalam kondisi margin call-nya kebuka atau ketutup, robotnya tetap bisa jual. Bedanya adalah kalau margin call-nya dibuka, robot waktu harga turun dia bisa beli. Kalau margin call ditutup, harga turun dia nggak beli. Oke, ini penting. Ini penting buat apa? Kalau marketnya crash kayak kemarin, kayak sebulan yang lalu itu, ya. Begitu marketnya crash, kalau dana USDT kita nggak cukup banyak, oke? Lebih baik margin call-nya ditutup dulu. Sampai kapan? Sampai kita ngelihat bahwa, ini sudah sampai ke dasar. Udah turunnya rendah banget nih. Udah saatnya sekarang open margin call lagi. Gitu. Once kita open lagi, maka dia akan beli lagi di harga yang saat itu. Oke? Contohnya, average price saya 332 gitu ya. Mungkin harga beli terakhir saya di 320 mungkin harga beli terakhir. Oke. Nah, sekarang di harga 267 gitu kan. Saya kalau misalnya mau beli di harga segini, saya tinggal open margin call, saya klik gitu ya. Ini kalau tulis saya open margin call berarti dia saat ini lagi ketutup. Ya. Kalau dia lagi kebuka, dia akan tulis saya close margin call. Gitu, ya. Nah, jadi kalau pas buka nanti dia akan cari posisi di antara 267 atau 268 atau 266, sekitaran segitu. Dia akan mulai beli-beli lagi. Dia mau kayak beli lagi, harga turun lagi, nanti dibeli lagi. Harga turun lagi, dia beli lagi. Harga naik, nanti dia jual lagi gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, dan yang terakhir ada strategi mode. Nanti kita akan jelasin lebih lanjut tentang strategi mode ini. Nah, di bagian bawah itu ada trade setting. Buat apa? Itu buat nyeting berapa persen saya mau ngambil keuntungan, berapa persen saya mau callback, dan seterusnya. Kita akan bahas sekarang ya. Nah, ini yang agak penting nih, minta tolong perhatiannya. Kalau kita klik trade setting itu, nanti akan muncul banyak pilihan seperti ini. Ya, ini kalau teman-teman mau, saya mau manual aja, saya nggak mau ikut circle. Saya mau manual, atur saya punya trade setting sendiri. Bisa nggak? Bisa. Saya punya Bitcoin, saya punya Solana, itu saya atur sendiri. Pakai saya punya settingan sendiri. Boleh nggak? Boleh. Pernah untung nggak? Untung aja sih, gitu. Cuman memang ya karena saya bukan trader profesional, mungkin kalah ya sama circle-nya sendiri gitu. Yang di circle lebih bagus sih performance-nya gitu. Cuman ya nggak apa-apa, belajar kan. Nah, first buy in amount itu apa sih? First buy in amount itu adalah harga beli per posisi di dalam USDT. Oke, minimalnya itu 10, jadi dia harus lebih besar dari 10 USDT. Nggak boleh lebih kecil. Kalau lebih kecil dari 10 USDT nggak bisa beli. Kenapa? Karena di dalam Binance sendiri, itu kalau kita mau beli koin, itu minimal 10 USDT. Oke? Ya, jadi harus lebih besar dari 10. Artinya apa? Setiap kali saya beli sebuah koin di harga tertentu, saya beli sejumlah 10 USDT. Gitu ya. Saya ulang ya. Artinya 10 USDT itu adalah setiap kali saya beli sebuah koin di harga tertentu, maka besarannya seberapa besar? 10 USDT. Gitu. Oke. Lanjut. Open position double apa? Open position double itu menggandakan first buy-in amount-nya kita.
Jadi kalau saya klik itu yang tadinya 10 ya, jadi kalau sekali beli nanti jadi 20 USDT. Gitu. Kapan itu bisa dipakai? Kalau marketnya lagi bullish, kalau marketnya lagi tinggi. Ya, kalau marketnya lagi tinggi, kenapa dipakai? Iya dong. Soalnya gini logikanya. Kalau saya beli 10 USDT, asumsi ya, asumsi dapat satu koin misalnya. Oke. Harganya naik gitu ya. Kita target untung 1%. Oke. Harganya naik ke jadi berapa? 11 USDT gitu kan. Dijual dong sama si robot, dijual di sini. Nah, waktu dijual sorry, 10,1 kan naik 1% ya. Jadi 10,1 USDT harganya sekarang. Nah, dijual nih sama si robot. Oke, kita profit berapa? 0,1 USDT kan. Oke. Kalau kita yakin marketnya pasti naik, di double aja, digandain. Ini diklik jadi nyala. Tujuannya apa? Nanti sekali beli harganya 20 USDT. Oke? Nah, dapat 2 koin dong, berarti tadi. Jadi waktu begitu dia naik ke harganya berapa tadi? 10,1 gitu kan. Ini kan 2 koin, 10 20 USDT, berarti satu koinnya kan 10 USDT gitu ya. Naik ke 10,1 USDT. Oke, dia jual lagi dong, si robotnya jual. Kita profitnya berapa? 0,1 dikali 2 koin. Jadi 0,2. Oke, jadi profit kita berlipat ganda lebih cepat kalau kita masukin open position double. Tapi resikonya apa? Resikonya kalau marketnya turun, oke, kita beli 20 USDT tadi. Marketnya turun, beli lagi dong dia. 20 USDT lagi dia beli. Oke. Kalau saya punya modal cuma 100 USDT, oke. Dia beli 5 kali, 20 turun lagi, turun lagi, turun lagi, beli lagi 20 USDT gitu ya. Begitu dia turun lagi mau beli di sini nggak bisa beli. Oke. Ini yang disebut dengan nyangkut. Nyangkut. Oke. Kenapa nyangkut? Ya karena nggak bisa beli lagi. Oke. Jadi gimana dong kalau udah kayak gini? Ya tunggu harganya. Nanti mungkin dia turun sampai suatu saat dia baru naik gitu ya. Pas naik juga saya belum bisa profit di sini karena saya nggak ada koin yang saya beli antara jarak ini. Baru saya mulai bisa profit kalau saya sampai di titik sini. Gitu. Oke. Jadi kalau marketnya lagi bullish nggak apa-apa. Market lagi naik, meranjak naik, open position double boleh nggak? Boleh. Kalau market lagi turun jangan. Rusak nanti. Margin call limit apa? Margin call limit tuh berapa kali dia turun dan kita beli. Turun, beli. Turun, beli. Gitu ya. Nah, 30 tuh artinya berarti dari beli pertama, dia akan beli lagi 30 kali. Jadi totalnya 31 kali beli. Karena pembelian pertama itu dihitung ke pembelian ke 0. Ya. Lanjut. Whole position take profit ratio. Ini apa? Ini adalah target yang kita setting buat si robotnya. Bot, kalau nanti harganya naik 1,2%, kamu jual ya. Oke? Kamu jual. Kalau naik 1,2% kamu jual. Saya mau ganti jadi 2% boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Cuman hati-hati ya. Naik 1,2% itu lebih cepat daripada naik 2%. Oke? Misalnya gini, contoh sederhana. Saya di sini take profit ratio-nya 1,2%. Oke? Mungkin ada satu orang lagi saya mau untungnya 12%. Oke? Jadi ada dua tipe orang nih. Satu 1,2%, satu 12%. Mungkin nggak dia naik sampai 12%? Mungkin. Tapi jangka waktunya lebih panjang, teman-teman. Ya, jangka waktunya lebih panjang. Nah, sementara dalam satu hari, mungkin nggak dia naik 1,2%? Mungkin. Hari itu mungkin naik nggak? Mungkin. Waktu dia naik 1,2%, kita untung di sini profit. Oke? Ternyata besok turun. Waktu turun berarti yang terjadi apa? Beli. Buy di sini. Besoknya naik lagi 1,2%, profit lagi. Jual lagi profit. Ya kan? Oke. Nah, kalau di sini belum profit. Di sini terjadi buy karena harganya turun. Di sini belum profit lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita setting terlalu jauh, hati-hati kelamaan nanti. Tapi nanti kan kalau sekali untung, dia lebih tinggi. Benar. Sekali untung dia lebih tinggi. Tetapi mungkin di dalam time frame yang sama, kalau kita ngambilnya 1,2%, mungkin kita sudah profit 15 kali, teman-teman. Ya, kalau kita profit 15 kali, berarti sebenarnya keuntungannya kita tuh 16%.
berapa? 18%. Iya, 18% gitu. Nah, sementara ini baru satu kali profit, yaitu 12%. Gitu ya. Jadi taruh aja kecil. Tapi jangan taruh 0, sekian, 0, sekian. Ya, hati-hati, kita harus ingat bahwa 20% dari profit kita masih diambil sama Royal Q. Ya. Kalau mau take profit ratio itu ambil di atas 1,1%. Ini aman. Kenapa dia taruh 1,2%? Karena gini hitungannya, logikanya ya. 1,2% kita profit, diambil 20%. Oke? Berapa tuh 20% dari 1,2? 0,24. Oke? Sorry. 1,2% potong 0,24. Oke. Kita dapat berapa? 0,96%. Ya. Jangan lupa kita masih kalau masuk masuk circle-nya orang, kita bayar 1% lagi dari profit. Jadi 0, kena potong lagi di sini. Jadi 0,94948% yang kita dapat. Oke, dari 0,948% ya, itu di Binance itu kalau buy sama sell itu ada kita kena charge juga lagi gitu. Jadi kalau nanti dihitung-hitung sebenarnya kalau 1,2 yang kita dapat tuh sekitar 0,8, 0,7 sampai 0,8% gitu ya. Nah, kalau kita taruhnya cuma 0,6%, itu cuma buat ngebayar Royal Q sama buat bayar Binance, teman-teman nggak dapat untung sama sekali. Ya, jadi kalau bisa take profitnya jangan kurang dari 1,1%. Ya. Lalu di sini ada hold position take profit callback. Apa sih ini? Ini maksudnya adalah gini, take profit callback itu, misalnya nih ya, kita harga target profit kita di harga $100, misalnya. Ya, saat ini market harganya di $99. Ini target profit kita ya, target profit kita. Nah, market bergerak naik nih sampai ke 100. Oke? Waktu market bergerak naik sampai ke 100, harusnya robotnya jual dong. Oke? Harusnya di sini robot jual. Cuman hebatnya ini si Royal Q, kalau misalnya belum ada koreksi turun sebanyak 0,1, dapat dari mana 0,1? Dari sini, callback-nya. Oke? Belum turun 0,1 dari angka $100 ini, maka dia nggak akan jual dulu. Kenapa? Karena mungkin saja loh marketnya naik lagi nih. Naik ke berapa? Ke 101. Nggak turun. Tidak turun, dia naik lagi ke 102. Gitu ya. Baru setelah 102 dia turun sedikit nih. Ke 101,8. Oke. Nah, udah turun nih kan? Udah turun lebih dari 0,1%. Maka baru dia set angka ini untuk harga jual. Oke. Jadi yang seharusnya kita profitnya cuma $1, kalau marketnya lagi rally naik terus, profit kita jadi $2,8. Ya. Jadi callback, take profit callback ini mungkin ada beberapa circle, seingat saya ada beberapa circle yang naruh 0%. Artinya pokoknya begitu nyampe ke titik itu yang langsung beli, langsung jual. Sampai ke titik itu langsung jual. Kalau saya, biasanya saya agak sedikit modifikasi sendiri. Kalau misalnya dia 0%, saya rubah jadi 0,1 atau 0,2%. Gitu ya. Kenapa? Supaya untuk ya ini ngejagain kalau marketnya naik tanpa berhenti, tanpa ada koreksi. Gitu. Maka kita profitnya akan lebih tinggi dibandingkan kalau marketnya, kalau kita taruh cuma 0% aja hold position take profit callback-nya. Oke? Kalau bingung, ini ya, tolong kasih tahu ya di chat atau ngomong ya supaya saya bisa ini balik jelasin balik lagi ya. Oke, lalu ada margin configuration, nanti saya akan jelasin lebih dalam setelah ini. Ada buy in callback. Buy in callback ini sama kayak tadi take profit callback, tapi bedanya ini kalau dia harganya turun. Nah, ini contoh ya, 0,2% ya buy in callback-nya. Nah, 100 nih sekarang harga market. Turun ternyata ke 99. Harusnya di sini beli dong. Oke. Tapi kalau tidak ada koreksi naik gitu ya, tidak ada koreksi naik sebanyak 0,2%, maka dia nggak beli.
Ternyata marketnya turun lagi jadi 98. Oke. Harusnya di sini robotnya perintah beli kan. Tapi kalau tidak terjadi koreksi naik juga, maka tidak jadi beli lagi. Nah, turun lagi ke 97 misalnya. Nah, ternyata pada saat ini dia koreksi beneran 0,2% dari 97. Oke. Maka pada titik sini si robot bilang, "Oke, beli." Tujuannya buat apa? Bayangin kalau teman-teman tadi punya 100 USDT. Oke. Turun 99 beli, turun 98 beli, turun 97 beli. Oke. Nah, pada saat itu USDT kita sisa berapa? Beli misalnya 10, 10, 10, yang di sini 10 gitu ya. Udah 40 nih USDT kita, tinggal sisa 60. Padahal market masih mau turun terus. Apa yang terjadi nanti? Yang terjadi adalah nyangkut karena USDT kita habis. Oke. Makanya buy in callback kalau bisa juga jangan dibuat 0%. Tapi setahu saya udah beberapa circle saya ikutin, rata-rata buy in callback-nya ada berapa persen gitu ya. Ini cuma buat mencegah, meminimalisir resiko kita waktu marketnya turun drastis parah banget dalam satu waktu gitu ya. Distributed and take profit allocation nanti saya jelasin lagi berikutnya. Supposition take profit callback sama kayak tadi buat take profit callback, tetapi ini buat supposisi yang nanti kita atur di distributed and take profit allocation gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, saya lanjut dulu ya. Mudah-mudahan bisa 15 menit lagi bisa selesai. Nah, ini ada dua ya yang belum kita jelasin. Margin configuration sama distributed and take profit allocation. Oke, sekarang saya akan jelasin di sini. Ini ada margin configuration, yang kedua ada distributed take profit ratio. Yang saya mau jelasin pertama yang margin contribution configuration dulu ya. Ini maksudnya apa sih? First call, margin call 0,5%, ini 0,5 gitu ya. Gini, misalnya waktu kita beli koin, harga koinnya 100 ya. First call-nya 0,5%, artinya apa? Waktu marketnya turun 0,5%, berarti jadi berapa? 99,5 dolar ya. Oke. Si robotnya perintah, yuk kamu beli. Beli sebanyak berapa? 0,5 kali dari first buy-in amount. Oke. 0,5 kali dari first buy-in amount. Kalau teman-teman first buy-in amount-nya 10 dolar, maka dia akan tetap 10 dolar. Kenapa? Sekali lagi kita harus ingat, minimal beli di Binance adalah 10 dolar. Gitu ya. Jadi kalau di situ ditaruh 0,5, tapi ternyata pada kenyataannya kurang dari 10 dolar, 0,5-nya itu, maka dia akan tetap bulatin jadi 10 dolar. Oke. Tapi kalau first buy-in amount-nya 30, misalnya, maka 0,5 dari 30, ya berarti nanti waktu first call itu akan beli 15 dolar. Gitu. Ya. Margin configuration yang ini jangan diikutin ya, ini margin configuration yang saya buat sendiri. Ini cuma buat contoh aja. Nah, lalu second margin call gimana? Second margin call tuh nunggu turun lagi 0,5%. Dari mana? Bukan dari 100, dari first margin call. Nah, ini udah nggak bagus deh matematika saya. Ya, cuman kira-kira 99,0 sekian-sekian lah gitu ya. Maka dia beli lagi tuh. Beli lagi berapa? Beli lagi sebanyak 0,5 dari first buy-in amount saya. Oke? Itu second call ya. Third call demikian juga, fourth call demikian juga, fifth call demikian juga. Oke? Dan seterusnya. Ini sampai berapa banyak nih call-nya? Berapa banyak di sini? Tergantung konfigurasi tadi. Kalau kita balik dulu sebentar. Tergantung konfigurasi margin call limit-nya teman-teman. Kalau 30, berarti ya 30 kali turun ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nyeting sendiri, itu juga bisa disetting sendiri. Kalau di sini taruh 30, berarti nanti teman-teman harus nyeting sebanyak 30 kali di sininya. Ini nih harus disetting sebanyak 30 kali. Gitu, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah distributed and take profit ratio. Nah, ini yang penting. Ini juga penting. Gini, sebuah koin, tapi ini nanti tergantung strateginya ya. Jadi ada 3 strategi. Kalau strateginya itu tulisannya subbin, oke, kalau tulisannya subbin, maka setiap satu koin itu mereka akan menghitung
koin keseluruhan itu hanya sampai fourth margin call. First, second, third, sama fourth. Sama waktu pertama kali beli. Ya, itu sebagai satu kesatuan koin. Oke. Nah, artinya apa? Artinya gini, kalau misalnya ternyata sudah fifth margin call, itu koin yang terpisah sendiri, teman-teman. Koin terpisah. Oke. Sixth margin call juga koin yang terpisah. Demikian dan seterusnya. Ini semua koin yang terpisah. Artinya apa? Artinya misalnya nih, contoh ya, pembelian ke 0 sampai margin call keempat saya, average-nya itu ada di harga $100. Oke. Pembelian kelima saya itu harganya 99. Pembelian ke-6 harganya 98 misalnya ya. Pembelian ke-7 harganya 97. Oke. Sekarang harga si koin itu 96 misalnya. Oke. Nah, waktu dia naik ya. Ini kan margin call ke-7 ya. Waktu dia naik sampai ke 98 lah. Waktu dia naik ke 98, oke. Dia akan jual koin yang ke-7 ini. Dia jual dulu di sini. Oke. Lalu dapat profit. Loh, kok bisa gitu? Iya. Karena di sini distributed and take profit ratio-nya di posisi ke-7, margin call yang ke-7, itu kita minta 1,1%. Artinya, ini harga koinnya 97 ya. Kali 101,1%. Dapatnya berapa? 97,98, ya 9797 lah misalnya. Misalnya anggaplah 101% aja ya. Jangan 101,1. Bingung saya ngitung ya. 97,97 gitu ya. Waktu harganya sampai ke 97,97, maka koin yang ke-7 yang dibeli itu dijual. Dia nggak nunggu sampai average semua rata-rata. Karena mungkin average rata-ratanya ini sekarang di 99. Ya kan? Dia nggak nunggu ke 99 baru dijual semua. Oke. Begitu dia naik 98, yang ke-7 dijual. Naik lagi nih sampai 99. Maka yang ke-6 dijual. Ya, karena 1,1% juga kan. Naik lagi ke 100. Maka yang kelima ini dijual. Gitu. Ya. Nah, ini adalah supposition gitu ya. Jadi artinya setelah margin call yang ke-5 dan ke bawahnya, maka itu adalah berdiri sendiri dia. Jadi setiap kali sampai ke target profitnya dia, ya udah langsung dijual. Ya udah langsung dijual. Dia nggak nunggu seluruhnya. Gitu. Tapi khusus ini hanya terjadi kalau misalnya strateginya kita adalah strateginya subbin. Oke. Sabar dulu ya, mungkin masih banyak pertanyaan. Tapi sabar dulu, biarin saya jelasin dulu supaya nanti mulai agak lebih clear. Nah, yang terakhir kita bahas adalah strategi mode. Strategi mode itu terbagi 3. Ada whole warehouse mode, atau kita singkatnya biasanya WWM. Jadi kalau misalnya nanti di grup ada yang bilang WWM, pakai WWM gitu ya. Ngerti ya, maksudnya berarti strategi dirubah jadi whole warehouse mode. Lalu ada SB atau subbin mode, ada SBRT atau subbin mode real time settlement. Oke. Ya, sebenarnya ini cuma 2 sih. Cuman WWM sama subbin gitu. Cuman ada bedanya antara subbin sama subbin mode real time. Nanti saya akan jelasin ya. Nah, yang membedakan paling fundamental WWM sama subbin sama SB adalah whole warehouse mode itu, kalau tadi kan 0 sampai 4 jadi satu kesatuan koin, 5 dan seterusnya kalau subbin itu terpisah-pisah. Ya, kalau WWM enggak. Kalau WWM sampai margin call ke berapapun itu jadi satu kesatuan koin, teman-teman. Ya, jadi dia nggak potong-potong. Oke. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nanti kita akan bahas berikutnya. Ya. Subbin. Nah, biasanya kalau subbin itu kita pakai subbin real time. Ya, SBRT. Kenapa?
sebenarnya Sabin sama Sabin real time itu sama. Bedanya gini, eh, Subbinnya itu artinya berarti dia punya sub position lebih dari margin call keempat, setelah margin call kelima ke atas, itu dia udah sub position ya. Jadi koin yang terpisah sendiri-sendiri gitu. Yang membedakan adalah kalau SBRT itu keuntungannya langsung menjadi profit kita. Ya, keuntungannya langsung jadi profitnya kita. Oke, jadi kalau misalnya ditulis di situ, oh kamu hari ini untung $1 di tadi details revenue, maka ya $1 itu sudah jadi USDT di kita punya Binance, gitu ya. Nah, kalau Subbin, oke, itu dipakai keuntungannya kita itu dipakai untuk menurunkan harga average koinnya, ya. Jadi nggak jadi keuntungan, tapi dipakai untuk menurunkan harga average koin. Contoh, harga average koin saya 100, gitu ya. Eh, nyangkut nih di $100 gitu harga average koinnya, ya. Harga marketnya misalnya di 90, masih jauh ya. Harga marketnya di 90. Nah, kalau saya pakai SBRT, ternyata misalnya hari ini saya profit $1. Kalau SBRT ya, saya profit $1. Maka $1 ini menjadi USDT, gitu ya. Oke, menjadi USDT yang nanti bisa nuker jadi koin lagi, gitu kan. Nah, kalau Subbin yang biasa SB doang, ini $1 itu dipakai buat mengurangi harga average koin saya yang 100. Jadinya harga koin saya jadi 99. Oke. Jadi kenapa kayak gitu? Makin dekat sama harga market saat ini. Ya, kebayang ya. Jadi bedanya SB sama SBRT itu. Oke. Kita nggak bisa rubah-rubah strategi. Yang bisa dirubah hanya kalau misalnya kita di Subbin. Oke. Setelah 0, waktu margin call 0 sampai 4 kita masih bisa rubah. Saya dari WWM pindah ke SB, pindah ke SBRT bisa. Oke. Tapi kalau udah margin call kelima dan seterusnya, kalau saya sudah di WWM maka di WWM terus. Kalau saya di SB, maka saya di SB terus, tapi masih bisa pindah antara SB atau SBRT gitu, ya. Nah, SB ini biasanya disarankan secara garis besar ya, nggak seluruhnya, tetapi secara garis besar. Kalau margin call-nya kalau misalnya teman-teman punya loss, floating loss-nya itu sudah lebih dari minus 20%, lebih baik pakailah SB strategi mode-nya. Kenapa? Karena SB bisa nurunin harga average dari teman-teman punya koin. Ya, kerugiannya satu, teman-teman walaupun koinnya terjual tidak mendapatkan profit karena profitnya dipakai buat ngurangin harga average. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini kita coba cek ya, ilustrasi strategi kalau pakai WWM. Oke. WWM itu harganya 100. Beli. Turun harganya 90. Beli. Turun 80. 85. Beli. Turun berapa? 80. Beli. Turun lagi 75. Beli lagi. Oke. Nah, ini beli 0, beli 1, beli 2, beli 3, beli 4. Oke. Nah, kalau WWM, waktu dia turun lagi 70, ini menjadi satu koin yang tidak terpisahkan dengan koin 4 yang di atasnya. Oke. Jadi misalnya nih, harga average-nya saya sekarang, harga koinnya misalnya di 80, misalnya ya, gitu di harga 80, maka saya harus menunggu dari harga 70 ini naik sampai 80 dan naik lagi tergantung take profit ratio-nya berapa? Berapa persen? Gitu ya. Naik sampai 80, kalau take profit ratio-nya 1% gitu ya, berarti naik sampai 80,8. Baru nanti semuanya 0 sampai 5 ini langsung sekaligus kejual. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau Subbin. Kalau Subbin apa yang terjadi? Sama nih.
Harganya 100 beli, harganya 90 beli, harganya 85 beli, harganya 80 beli, harganya 75 beli, harganya 70 beli. Oke. Nah, ini beli 1, beli 2, beli 3, beli 0, beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, beli 5. Waktu harganya di yang kelima, koin kelima, karena dia subbin, koin 5 ini terpisah sendiri, gitu ya. Maka waktu harganya naik sampai berapa? 70,7. Gitu kan, 1% ya misalnya. Naik ke 70,7, maka ini udah kejual. Oke? Ya. Jadi subbin enaknya itu dipakai kalau marketnya lagi sideways kita bilangnya ya. Kalau marketnya sideways tuh gini, tektok, 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 nggak naik, nggak turun. Cuman turun dikit, naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit, naik dikit. Ini nggak mungkin kalau WWM nggak kejual-jual, teman-teman. Pasti nggak kejual-jual. Sabin kalau selama sudah lebih dari margin call keempat, dia tektok, 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 tektok begini. Ini beli di sini, beli di rendah, jual di tinggi ini pasti. Ini begitu turun lagi, beli lagi. Di sini jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Gitu terus dia. Jadi waktu dia tak 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 tak, itu Sabin mood enak banget. Gitu. Ini profitnya gede banget. Gitu ya. Sementara kalau si WWM nggak bakal profit tuh di situ. Kalau lagi sideways gitu. Ya. Karena berapapun belinya koin, berapa kali pun dia koin beli, dia akan ngitung harga average dan baru dijual setelah melampaui harga average tersebut. Oke. Di sini seakan-akan memang Sabbin itu bagus banget. Dan saya memang juga sangat setuju Sabbin itu bagus banget. Tapi sekali lagi, belajar dari pengalaman kemarin, waktu marketnya turun drastis, Sabbin mode pun tidak dapat membantu kita. Gitu. Ya. Dan parahnya lagi, ini kita belajar dari yang kemarin ya, kalau kondisinya Sabbin ya. Misalnya nih, harga berapa? 100, turun 90, turun 85. Jangan deh, turunnya jangan terlalu ekstrim. 100, 99, 98, 97, 96, 95 gitu ya. 94, 93, 92, 91, 90 gitu. Misalnya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Nah, ini harga turun terus ya. Harga turun terus. Misalnya nih, pas di 90, dia sempat naik nih sebentar, 91. Wah, jual. Dapat nih profit ya. Dapat profit 1 gitu. Dia turun lagi, beli lagi. Naik lagi sampai 94 misalnya. Jual, 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 jual gitu ya. Dapat lagi profit. Ya, senang di sini. Gitu. Besoknya anjlok harganya, buat turun habis sampai ke misalnya berapa? 80 gitu ya. Misalnya turun sampai sampai 80. Maka yang terjadi apa, teman-teman? Ini koin kita yang dari harga 100 sampai ke harganya 95. Ini misalnya anggaplah average-nya ya. Average-nya kita di 97,5 misalnya. Ya. Ini nyangkut dan nyangkutnya jauh banget. Bener nggak? Nyangkutnya jauh banget. Oke. Jadi kondisi tertentu Sabbin juga merugikan. Coba kalau seandainya nih ya, seandainya ini adalah WWM. Seandainya. Oke, apa yang terjadi? Waktu marketnya naik ke 94, kalau ini total average dari awal sampai ke 10 ini 93, gitu ya. Waktu naik ke 94, kejual semua teman-teman. Semua langsung kejual, ya kan? Dan begitu dia turun lagi, dia akan start dari berapa? Angka 94, 93, 92, 91. Bener nggak? Ya kan? Jadi yang ini dari 100 sampai 95-nya udah hilang karena udah kejual duluan. Waktu harga marketnya naik sedikit ini. Jadi begitu dia turun-turun lagi, kita akan start over dari pembelian pertama, pembelian ke nolnya 94. Artinya apa? Artinya waktu marketnya turun, oke,
waktu marketnya turun, kita mungkin nyangkut juga loh. Mungkin bukannya saya bilang kita nggak bakal nyangkut kalau pakai WWM. Mungkin aja nyangkut tergantung USDT kita. Tetapi minimal jarak nyangkutnya itu beda jauh loh. Karena ini harga tertingginya kalau tadi itu di $100, ini harga tertinggi di 94. Kebayang ya? Kebayang ya? Nah, jadi dua-dua strategi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke? Ya, udah. Ini udah waktunya udah mau ini saya cepet-cepet deh. Nah, ini keuntungan kerugian. Keuntungannya WWM itu nggak mungkin nyangkut di harga yang tinggi. Oke, beda sama Subbin, dia bakal nyangkut tuh di harga yang tinggi. Kayak tadi itu contohnya ya, di ilustrasi. Nah, WWM juga begitu dia once profit, boom, profitnya tuh gede. Profitnya langsung gede. Gitu. Tapi lebih jarang. Lebih jarang dia profit. Ya, ruginya adalah dia lebih jarang profit dan sorry saya belum taruh tuh di situ. Dia jarang profit dan kalau marketnya sideways nggak cocok. Marketnya cuma naik turun di angka-angka tertentu doang nggak akan cocok dia. Gitu ya. Kalau Subbin real time ya, yang SBRT, profitnya itu bisa dilihat di revenue details gitu. Itu kalau buat teman-teman yang mau jalanin affiliated marketing lebih bagus gitu ya karena kelihatan profitnya secara jelas. Dan setelah MC keempat, setelah margin call yang keempat, koinnya berdiri sendiri untuk setiap margin call. Gitu. Jadi kalau marketnya lagi sideways, naik turun di sekitar situ, kalau margin call-nya sudah lebih dari 4 MC, maka ya udah dia turun, dia beli, ini di sini jual profit, beli lagi, jual lagi profit, beli lagi, jual lagi profit gitu. Jadi waktu marketnya sideways doang, nggak naik, nggak turun, tapi cuma ngiter-ngiter di situ, maka Subbin real time bagus banget. Gitu. Ya. Cuman kalau marketnya bearish, turun drastis, nyangkutnya lebih parah daripada WWM pasti. Oke. Nah, cara ngakalinnya gimana? Kalau misalnya, aduh, saya mau rubah nih, tapi margin call saya sudah lebih dari 5, udah nggak bisa rubah strategi kan? Nggak bisa jadi WWM lagi kan? Ya udah, nggak apa-apa. Begitu nanti floating loss-nya kita lebih dari min eh ya lebih besar dari minus 20 tuh berarti minus 19 ya. Maksudnya gini, target minus 20% ya. Floating loss-nya kita minus 20% atau 21%, minus 21 atau 22 dan seterusnya gitu ya. Rubahlah strategi ya teman-teman dari Subbin Retime ke Subbin aja ya. Kenapa? Sekali lagi Subbin setiap kali terjadi profit pada Subbin, profitnya kita nggak terima, tetapi dipakai untuk nurunin harga average dari koin. Sehingga floating loss kita turunnya lebih cepat. Gitu. Kerugiannya adalah profitnya nggak terlihat di revenue detail. Ya. Nah, yang full pakai Subbin itu adalah circle-circle Kogaku AI, AI bot, QQ Circle, teman-teman yang undernya Dr. Adi, itu harusnya pasti antara tiga ini. Pasti antara tiga ini gitu ya. Kalau teman-teman mau coba pindah ke WWM, nanti ya misalnya, oh, saya mau pindah nih ke yang whole yang ke WWM aja gitu, nggak mau pakai Subbin deh gitu karena ternyata lebih aman buat bearish market gitu ya. Bisa cari yang tulisannya full moon atau crypto moon gitu. Itu bisa contoh circle yang orang Indonesia punya gitu. Kinerjanya juga bagus kok, nggak kalah gitu ya. Terutama waktu market lagi turun, ya dia kinerjanya pasti jauh lebih bagus. Gitu. Tadi kita udah kasih simulasinya, kenapa bisa lebih bagus. Gitu. Dan nggak akan nyangkut-nyangkut lagi. Jadi terserah teman-teman. Saya nggak akan menganjurkan, oh lebih bagus full moon, lebih bagus Kogaku, lebih bagus AI, ini benar-benar tergantung sama teman-teman punya resiko investasi. Kalau teman-teman resiko investasinya tinggi, nggak apa-apa, saya floating loss-nya mah sampai 40%, 50%, saya nggak akan komentar apa-apa, nggak akan gundah gulana, nggak akan goyang, nggak akan kenapa-kenapa. Saya yakin marketnya nanti naik lagi. Nggak apa-apa pakai Subbin juga nggak apa-apa, gitu. Dibiarin aja, ya. Tapi kalau saya tuh pinginnya lebih konsisten gitu ya, sekali profit gede kelihatan besar gitu, tapi lebih jarang-jarang ya pakai aja WWM gitu ya. Tapi nggak bisa, kalau bisa jangan pakai misalnya, oh saya mau Kogaku AI tapi mau pakainya WWM, boleh nggak? Kalau bisa jangan.
Karena strateginya, settingannya nggak cocok. Nggak cocok. Ya. WWM itu, saya cukup yakin trade strateginya mereka, makin gede margin call-nya, makin gede pula dia ngebelinya. Gitu. Jadi dia neken harga turun supaya makin turun, makin turun, makin turun, dan turun itu makin beli makin banyak gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya sih kalau misalnya nanti nih ternyata benar marketnya bakal bullish terus sampai di bulan Februari, dan habis itu Maret nanti dia turun gara-gara Fed. eh, Lebih baik hati-hati pada saat itu. Ada dua cara, ada dua strategi menurut saya. Yang pertama, kalau saya tetap mau di SB, saya mau tetap di Sabbin, nggak apa-apa, pakai Sabbin aja. Tapi waktu marketnya memang terbukti dia turun, kita stop dulu margin call-nya, ya kan? Kita stop dulu margin call-nya, tunggu harganya turun terus sampai harga paling dasar, baru kita initiate atau kita open lagi margin call kita. Dan rubah strateginya dari Sabbin real time jadi Sabbin, gitu kan? WWM harus gitu juga nggak? Kalau misalnya USDT-nya terbatas juga sama, tetap ditutup dulu gitu, close dulu margin call. Jadi kalau kita udah melihat, wah ini marketnya bakal crash nih, ya. Nanti kalau mudah-mudahan pembelajaran dari kemarin, jadi nanti kalau misalnya kita kasih tahu, market bakal crash nih, kalau bisa kita stop dulu margin call. Margin call-nya yang di stop ya, jangan strateginya yang di stop. Ini nih, jangan yang ini yang di pause ya. Ini kalau di pause nggak sengaja, kemarin ada salah satu saya punya teman, dia nge-pause margin call-nya dia nge-pause strateginya dia. Yang terjadi apa? Harga average price-nya cuma di 190 gitu. Harga sekarang udah 230, teman-teman. Jadi profit dia udah selama ini nggak dapat profit apa-apa, padahal harganya udah naik jauh banget gitu. Jadi saya bilang udah langsung jual aja dulu. Jadi jangan tekan yang ini ya, karena begitu ini ditekan pause, itu strateginya langsung berhenti semua total, nggak beli, nggak jual sama sekali. Sampai kapan? Sampai nanti kita nyalain lagi, ya. Jadi itu jangan jangan nggak sengaja ketekan. Oke, yang kita tekan itu open margin call sama close margin call-nya aja, gitu ya. Oke. Nah, satu lagi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya Royal Queue, gitu ya, dapat message kayak gini nih, failed to cover short position due to insufficient exchange balance. Oke? Kalau ini terjadi, maka secara otomatis margin call-nya akan di stop. Ya. Efeknya apa? Waktu market misalnya dia fail to cover, nggak bisa beli lagi ya, sampai ke bawah nggak bisa beli lagi, harganya naik dan kejual. Contoh nih, contoh. Sorry, gimana ya contohinnya ya? Oh gini, harga di 100, turun 99, beli, turun 98, beli, turun 97, beli, gitu, 96, beli, eh, turun 95, beli, gitu ya. Nah, pas turun 94 nggak bisa beli, di sini gagal beli, maka akan muncul kayak gini nih, fail to cover short position. Oke, dan pada saat itu MC-nya margin call-nya ke stop secara otomatis pasti. Oke, kalau misalnya teman-teman harganya dia naik nih sampai 95 96 gitu ya. Yang kemarin dibeli di 95, kalau pakai Sabin kan kejual dong. Sampai ke 96 kejual dong. Waktu kejual kan kita dapat USDT lagi nih, gitu ya. Nah, waktu marketnya dia turun lagi, misalnya sampai 90 gitu ya, kita belum initiate margin call lagi, maka dia nggak beli-beli lagi. USDT-nya ada nggak? USDT-nya mungkin ada sedikit gitu, karena udah ngejual tadi. Tapi dia nggak akan beli sampai kapan? Sampai kita open lagi atau initiate lagi margin call-nya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang kan market lagi bullish nih, market lagi naik, ya kan? Kalau teman-teman sudah mulai lihat di message-nya, mulai ada yang kejual. Oke, koinnya teman-teman mulai kejual. Mulai aktifin lagi margin call-nya ya. Kalau enggak, nanti
marketnya turun, dia nggak beli. Akibatnya apa? Waktu marketnya turun dia nggak beli, waktu dia naik lagi dia nggak jual dong, karena nggak ada koin yang dibeli waktu harganya turun, gitu. Jadi di sini nggak ngejual, ya. Artinya kalau kita nggak ngejual, kita nggak dapat profit, gitu, ya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai, sekarang dibuka aja Royal Queue-nya, gitu ya. Kok udah ada yang kejual nih? Biasanya kan ada news-nya tuh kalau ngejual beli, jual beli. Oke? Kalau misalnya, udah ada news-nya nih, udah ada yang kejual, gitu ya. Nah, ayo di initiate lagi. Kalau enggak nanti teman-teman nggak akan terjadi jual beli lagi karena teman-teman nggak akan, robotnya nggak dibuat untuk ngebeli koinnya, gitu ya. Oke, ya ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, nanti secara otomatis dia langsung ke stop margin call, ya. Begitu dia di stop, artinya waktu harganya turun, dia nggak akan beli si robotnya karena memang nggak sanggup beli lagi, gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang sudah mulai kejual, nah di open lagi, diklik open atau initiate margin call-nya, gitu sampai nanti tulisannya jadi close margin call. Kalau tulisannya close margin call, artinya berarti sekarang margin call-nya sudah open, gitu ya. Kalau kayak gini, open margin call berarti margin call-nya lagi close, gitu kan. Oke. Nah, udah, ini sekilas tentang si robot Royal Queue. Aduh, panjang juga ya ternyata. Nah, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ini market udah mulai naik. So, buat teman-teman yang udah malas buka-bukain lagi, sekarang mulai coba dicek-cek lagi ya. Karena saya lihat beberapa, terutama kalau teman-teman yang pegang koinnya AAV, itu naiknya gila-gilaan tuh. Naiknya nggak ada habisnya gitu ya. AAV itu naiknya gila-gilaan, apalagi yang naiknya kemarin sempat gila-gilaan. Eh, Kayak beberapa teman saya ada yang dapatnya AAV deh. Sol juga naiknya gila-gilaan gitu kan. KSM itu yuk sambil dilihat-lihat lagi Royal Queue-nya gitu. Supaya sayang nih kalau misalnya dia lagi bullish, kalau teman-teman nggak open margin call-nya, dia nggak beli lagi, harganya naik nggak akan dijual-jual lagi gitu. Gitu ya. Oke, mungkin ada lagi ya. Oh, sorry, satu slide terakhir. Ini buat bahan kita next berikutnya gitu. Tapi ini buat teasernya aja. Jadi kadang-kadang gini, karena kita nanti mungkin Januari Februari mungkin kita akan sampai ke all time high lagi gitu ya prediksinya. Kalau misalnya teman-teman buka Royal Queue dan buka Binance, kadang-kadang ada selisih jumlah koin. Ini contohnya nih di saya kasih tunjuk Solananya saya. Ya. Di Binance saya itu ada 0,98 koin Solana. Di Royal Queue itu hanya ada 0,93. Jadi ada selisih 0,05. Ya. Itu wajar terjadi dan itu pasti terjadi gitu. Kenapa? Gini, kalau misalnya teman-teman ke Falas ya, teman-teman beli US dollar gitu ya, pakai rupiah, beli 1 juta. Teman-teman mungkin akan dapat 74 75 gitu ya, 74 dolar lah misalnya. 74 dolar berapa sen gitu. Dikasih kan 50 lembar, 1 lembar 50 dolar, 1 lembar 20 dolar, habis itu dikasih uang-uang koin buat sen-sen-sennya. Oke. Nah, waktu teman-teman mau balikin, waktu teman-teman mau jual lagi nih US dolarnya, oke, biasanya si Falas nggak mau terima tuh 4 dolarnya. Sen-sennya juga nggak mau terima. Dia cuma mungkin mau terima 70 dolarnya, atau cuma mungkin hanya mau terima 74 dolarnya. Gitu, ya kan? Berarti ada selisih dong. Waktu jual beli ada selisih sisa sen-sennya tadi atau 4 dolarnya tadi. Ya kan? Setiap kali jual beli terjadi seperti itu. Nah, sama di koin ini juga begitu. Waktu dia jual beli terjadi seperti itu tuh, ada selisih, 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 selisih. Nah, makin banyak teman-teman jual beli, si robotnya makin sering jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Nanti selisihnya makin lama makin gede, ya. Dan robotnya tidak bisa menjual itu. Dia sudah menganggap bahwa itu adalah transaksi yang sudah komplit, sudah dia beli dan sudah dia jual. Nah, jadi ada selisih tuh.
Oke. Yang wajar apa? Yang wajar kalau angka di Binance, koinnya lebih besar daripada angka di Royal Q. Itu wajar. Oke. Yang tidak wajar kalau angka di Royal Q lebih besar dari di Binance. Ya. Kalau ada angka yang di Royal Q-nya, position quantity-nya lebih besar daripada yang di Binance, berarti ada kemungkinan teman-teman sebelumnya secara manual pernah menjual koin tersebut di Binance. Ya. Wah, gimana dong? Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kalau dia jual beli terus dari Royal Q-nya, pelan-pelan nanti nyusul dengan sendirinya. Pelan-pelan dia akan nyusul dengan sendirinya. Ingat, karena tadi ada selisih $4 yang selalu disimpan di setiap transaksi. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti selisihnya teman-teman bisa dijual waktu all time high. Nanti saya akan di pertemuan berikutnya saya akan jelasin gimana caranya selisihnya itu bisa dijual di Binance. Gitu, ya. Tapi jangan dijual sekarang. Kenapa? Karena kalau dijual sekarang belum all time high, ya, profitnya nggak maksimal aja. Sebagai ilustrasi gini, ada salah satu saya punya teman yang join bareng sama saya juga, saudara saya, sepupu sih. Lalu dia itu waktu itu masuk dengan kondisi $100. USDT-nya lagi $100 doang. Memang waktu itu lagi bagus banget marketnya. Marketnya memang lagi naik. Dia 1 bulan nggak sibuk banget, nggak sempat buka-buka, nggak sempat buka, nggak sempat ngapa-ngapain. Setelah 1 bulanan lebih, saya bilang coba kita review yuk portofolionya. Pas di review portofolionya, ternyata ada selisih yang banyak banget tuh koinnya. Dan koinnya lagi all time high. Jadi saya bilang coba jual. Nah, keuntungan dari tradingnya doang, keuntungan trading jual beli dari Royal Q-nya itu dia dapat $24 kalau saya nggak salah. Ya, jadi tadi modalnya $100, keuntungannya $24. Oke. Selisih koinnya itu ada $56. Oke. Dalam bentuk koin, koinnya harganya lagi tinggi banget, harganya lagi mahal banget, dia jual pada saat itu. Dia dapat $56. Jadi dalam waktu 1 bulan dia dapat $80. Dan keuntungan dari selisihnya itu lebih gede daripada keuntungan jual belinya. Kenapa? Sekali lagi karena harganya lagi all time high. Oke. Boleh nggak saya jual sekarang nih? Kayak misalnya nih Solana saya jual di harga sekarang nih $198, $200. Boleh nggak saya jual? Boleh aja gitu. Tapi kalau saya jual di sekarang 0,05 Solana dengan harga $200, paling saya dapat berapa? Kita hitung aja, gitu kan? Kita hitung misalnya. $200 kali 0,05 selisihnya kan? Saya cuma dapat $10 gitu. Nah, kalau saya tunggu siapa tahu nih, nanti Solana naik lagi sampai ke harga tertingginya waktu itu pernah berapa? 240 gitu ya. Selisihnya ada 0,05 gitu kan? Nah, saya dapat berapa? $12 gitu ya. Jadi tunggu aja. Tunggu nanti harganya sampai all time high baru jual selisihnya. Tunggu sampai all time high baru jual selisihnya. Oke, tapi saya kasih tahu dulu dari sekarang kenapa? Karena sekarang marketnya lagi bullish. Kalau marketnya lagi naik, bisa saja dalam waktu mungkin 3 minggu ke depan akan sampai all time high kan. Nah, kalau sampai all time high berarti teman-teman siap-siap jual nanti selisihnya. Ya, buat yang nggak ngerti gimana cara ngejualnya dan sudah ngerasa ini kayaknya udah all time high deh, nggak apa-apa ngomong aja di grup. Nanti kita coba nanti coba saya saya coba liatin ya. Oke, mungkin kayaknya itu aja. Ya, itu udah slide terakhir. Sip. Ada yang mau ditanya nggak? 8 menit yuk kita tanya jawab. Nyangkut kadung pakai WWM tetap. Iya, nggak apa-apa, santai aja gitu. Nyangkut biarin, dia nyangkut aja. Semua orang nyangkut kok teman-teman, nggak usah khawatir ya. Yang udah lebih lama-lama kayak Novi gitu nyangkutnya pasti kemarin sempat sampai kayak minus 40%. Mungkin bahkan hampir minus 50% kayaknya. Gitu ya, karena memang marketnya turunnya sampai 50% hampir. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Santai aja. Nanti bentar lagi pasti mulai pada naik, mulai pada profit lagi. Ya, cuman belajar berarti nanti kalau sudah all time high, kita harus ingat-ingat nih, udah all time high, harganya mulai turun-turun, ya, mulai stop margin call dulu. Biarin aja harga turun. Tapi rugi dong nanti kalau dia turun, lalu nanti dia tiba-tiba suatu saat dia naik lagi, belum sampai turun dasar banget dia udah naik lagi, kita nggak profit dong. Biarin aja teman-teman. Lebih baik kita nggak profit di situ daripada kita nyangkut.
Bener nggak? Kalau saya sih gitu. Saya lebih sakit nyangkut ini sampai minus 40%. Gitu ya, nggak apa-apa, santai aja. Ya, tapi kita belajar berarti buat berikutnya, nanti once sudah all time high, stop lagi dulu margin call-nya. Udah mulai turun, stop dulu margin call-nya sampai kita rasa bahwa oh ini udah marketnya udah sampai ke paling bawah. Nah, ini sebabnya saya berharap nanti di pertemuan mungkin pertemuan berikutnya kita bahas Binance dulu, baru mungkin setelah itu baru kita bahas tentang technical analysis ya. Gitu. Dok Ega sama Iya, teman-teman, aku misalkan pengalaman. Jadi kalau misalkan kita udah terus nyangkut gitu, kalau harganya memang udah drop banget, tuh kemarin tuh 45%. Nah, aku beli average down-nya itu agak lebih turun gitu. Itu balik lagi ke money management masing-masing sih, kalau emang masih ada sisa USDT dikit, kalau aku tembak dari bawah. betul. Betul. Nah, benar banget. Itu sebabnya gini, ya misalnya nanti all time high-nya di 100 ya. Saya enak pakai angka 100 jadi gampang ngitungnya. Habis itu turun dia mulai 99 dia turun, 98 dia turun, 97 dia turun. Kita udah lihat nih, oh pattern-nya udah mulai balik reversal turun bearish dari bullish gitu ya. Tadi kan saya udah kasih tunjuk pattern Bitcoin udah mulai naik ya gitu. Nah, kalau udah kayak gini, di sini udah stop margin call aja. Langsung di stop aja MC-nya. Jangan buru-buru stop. Sampai kapan? Nanti tergantung technical analysisnya pada saat itu koin apa, gitu kan. Nah ini pentingnya ikut kelasnya live tradingnya yang biasanya Dokter Adi suka kasih linknya. Biasanya kayak 2 minggu sekali apa 3 minggu sekali itu selalu ada tuh hari Rabu atau hari Kamis ada live trading. Karena di situ ada si Jason. Jason itu orang memang profesional trader. Jadi dia pasti technical analysisnya jauh lebih bagus daripada saya. Ya kan? Jadi dia bisa memprediksi lebih tepat lah pasti gitu kan. Udah stop aja MC sampai kapan? Ya sampai nanti ini misalnya udah turun nih 96, 95, 80, 85, 78 gitu ya. 70. Nah, seperti kayak tadi Novi bilang, kayaknya 70 sudah mulai ini deh. Sudah mulai di rasio yang antara dia mungkin akan reversal atau dia masih turun sedikit baru nanti reversal. Nah, di sini kayak tadi Novi berarti di sini Novi open margin call lagi gitu kan ya. Open Iya margin dok, call lagi. ya Jadi open waktu dia margin turun call. 69, beli di sini. Ya, secara otomatis misalnya di sini average-nya 98, gara-gara kita beli di 69 ini, langsung turun ketarik. Langsung ketarik turun ini average-nya pasti. Gitu kan. 68 beli lagi, misalnya pas ketarik turun jadi 90 nih. Ya kan, pas beli di sini nih. Jadi average-nya jadi 90. Pas 68 beli lagi, average-nya turun lagi nih nanti. Langsung turunnya drastis nih, mungkin bisa 85 gitu. Ya kan? Nah, itu jadi yang tadi Novi bilang itu gitu ya. Jadi kalau bisa di stop nanti, tapi nanti bukan sekarang. Sekarang ini saatnya kita open justru. Saatnya kita open karena marketnya lagi naik. Gitu ya. Ya, sambil kita belajar-belajar terminologi lah tadi kan ada all time high, ada bearish, ada bullish gitu. Nanti kita akan belajar juga apa sih yang dimaksud bullish, gimana sih ngelihatnya gitu ya. Nah, sekarang ini masa-masanya bullish nih gitu. Balik lagi ya, tadi ada teman-teman yang belum ikut kan soalnya. Balik lagi sedikit. Nah, ini ada masa-masa bullish nih. Masa-masa bullish, kenapa bisa lihat gitu? Karena ini Bitcoin ada di bearish area gitu ya, yang antara dua garis biru yang lurus ini nih, selama 1 bulan terakhir. Nah, tiba-tiba dia reversal balik, dan dia tembus. Selama ini kan nggak, misalnya kayak gini nih, yang di sini nih, periode tengah ini, dia seakan-akan mau keluar dari area biru ini, area dua garis biru yang diagonal ini, tapi nggak keluar gitu ya. Jadi bukan tanda reversal. Ini cuman nggak berhasil lah, nggak berhasil. Berusaha tapi nggak berhasil gitu ya. Akhirnya turun lagi. Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Turun lagi. Gitu. Terjadi lagi nih di sini, ya kan? Mau naik nih udah hijau, hijau, hijau 3 hari, gagal lagi, turun lagi, gitu ya. Nah, market tuh sebenarnya kira-kira sih seperti itu doang, gitu ya. Cuman sekarang tinggal kita tahan-tahanan mental. Waktu kita harganya turun,
apakah kita memilih untuk udahlah cut loss aja lah, udah capek ngelihat minus 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 terus. Apa kita cut loss aja atau kita justru ini kesempatan kita untuk beli nih gitu ya. Jadi mindset mental itunya harus dilatih tuh. Kalau harganya turun, justru kita harus yakinlah dan percayalah pasti dia akan reversal kok. Gitu. Dan ini yang terjadi. Nah, udah tembus nih. Dia tembus kan, tembus dari garis biru yang kedua. Nah, ini udah tanda-tanda dia akan balik arah. Nah, dengan dia tanda-tanda balik arah berarti sekarang adalah fase bullish gitu ya, karena fase naik gitu. Fase naik ke atas. Gitu. Nah, biasanya teman-teman yang di circle-circle nggak megang Bitcoin sih, tapi Bitcoin ini bisa jadi acuan. Kalau Bitcoinnya udah mulai naik, maka harga-harga altcoin yang lain, koin-koin yang lain juga gitu, dia akan naik juga jadinya. Gitu ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang mau ditanyain nggak ya? Tentang Royal Q dulu. Bentar, saya recordingnya saya stop dulu.